Saya sempat bersama-sama dengan imam besar kita, bersama Dr. Habib Hanif, satu kobong di Bareskrim Mabes Polri, di blok narkoba. Di situ kita mendengar semua cerita dari tahanan-tahanan narkoba. Luar biasa. Luar biasa. Dari yang mulai hanya jual narkoba on-onan sampai yang ton-tonan. Yang melibatkan jenderal-jenderal besar juga ada, saudara. Dari Batam datang memberikan apresiasi penghargaan, saya dikasih tanjak Melayu. Saya sangat menghormati, jadi saya pakai terus sampai hari ini, walaupun saya belum pernah selama ini saya pakai. Jazakumullah khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ahibbail kiram, yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para alimul ulama, para habaib, para umara, para pimpinan organisasi Islam, pimpinan organisasi masyarakat nasional, dari pusat maupun daerah, segenap para tokoh, wabil khusus para bapak, para ibu, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya tak saya sebutkan namanya satu persatu. Terlebih-lebih kepada orang tua kita, imam kita bersama, Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein Syihab, mata'anallahu bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada wabil khusus umara kita, Wamenak yang terhormat Kiai Haji Dr. Romo Muhammad Syafi'i, dan juga Gubernur DKI Bapak Dr. Haji Pramono Anung beserta seluruh jajarannya. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa kita melihat banyaknya bencana-bencana yang saat sekarang ini datang di Indonesia. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, An-Nabi alaihi salatu wasallam sempat dia mengatakan di rumah istri beliau Zainab radhiyallahu anha, Nabi katakan, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka kaumku daripada bencana malapetaka yang semakin mendekat. Lalu singkat cerita, istri Nabi bertanya, anahliku wa fina salihun, ya Rasulullah, apakah kita ini akan ikut binasa sementara di sekeliling kita masih banyak orang-orang soleh? Apa kami akan ikut binasa, ya Rasulullah? Nabi menjawab, na'am idza kasural khabath. Ya, kalian semua akan ikut kena bencananya apabila kebejatan, kemunkaran sudah merajalela. Sekarang saya mau nanya, di Indonesia LGBT marak atau tidak? Marak atau tidak? Kami mengusulkan sudah
dari beberapa tahun yang lalu agar LGBT ini segera ditindak karena semakin meluas, semakin masif. Karena LGBT ini didanai triliunan dari luar negeri, sehingga dalam penegakan hukum di Indonesia terkesan setengah hati karena didanai dari luar negeri. Yang berikutnya saya mau nanya, narkoba marak atau tidak? Saya sempat bersama-sama dengan imam besar kita, bersama Dr. Habib Hanif, satu kobong di Bareskrim Mabes Polri, di blok narkoba. Di situ kita mendengar semua cerita dari tahanan-tahanan narkoba. Luar biasa. Luar biasa. Dari yang mulai hanya jual narkoba on-onan sampai yang ton-tonan. Yang melibatkan jenderal-jenderal besar juga ada, saudara. Mau sampai kapan bangsa Indonesia akan selalu dirusak seperti ini? Yang berikutnya kita berharap narkoba segera diberantas sampai ke akar-akarnya. Setuju atau tidak? Insya Allah. Yang berikutnya adalah pekat juga tentang judi. Kita marak saat sekarang ini judi yang biasa dan juga judi online. Ini akan berdampak pada kehancuran ekonomi nasional. Sampai sekarang ini, walaupun belum terhitung secara pasti, tapi para pakar sudah menyatakan setidak-tidaknya 1.000 triliun itu uang negara hancur. 1.000 triliun ini mayoritas digunakan dari uang rakyat yang kelas bawah, yang teriming-iming pengen dapat uang besar. Mereka main judi online, akhirnya boro-boro jadi orang kaya, justru tambah sengsara hidupnya. Betul apa tidak? Kita masih heran 1000 heran. Kenapa pemberantasan judi online masih setengah hati? Padahal tugas utama daripada Presiden Prabowo sudah menyatakan dari awal berantas judi online. Kami mendukung 1000%. Takbir! Yang berikutnya juga yang gak kalah pentingnya, tentang pinjaman-pinjaman riba yang masuk ke kampung-kampung saat ekonomi orang sulit. Saat ekonomi orang susah, pinjol-pinjol marak di mana-mana. Yang akhirnya menjadi sulit pembayarannya, sementara kita mesti mendukung pemberantasan mafia-mafia insyaallah ta'ala. Oleh karena itu saudara sekalian, saya mau bertanya, maraknya judi, maraknya maksiat seperti ini, kira-kira kalau Allah murka wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Lah oleh karena itu saya menganjurkan kepada kita semua, yuk mari kita bertaubat kepada Allah. Taubat masal, taubat nasuha, bersama-sama taubat nasional. Untuk kita sama-sama menjaga negeri kita agar Allah tidak murka kepada kita dan kita semuanya bisa dengan mudah menyelesaikan urusan-urusan di negara kita, insya Allah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.